Halo bung-bung semua, kita lanjutkan series pembacaan transkrip Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kini kita sudah memasuki episode ke-44. Pada episode ini masih pada kesaksian dari Brigjen Pol Raden Sugeng alias Sutarto, bekas anak buah Dr. Subandrio di Badan Pusat Intelligence. Sang jenderal adalah kepala staf dari BPI. Namun pada episode ini kita mulai menyaksikan Letkol Durmawel Ahmad, sang auditor, menanyai saksi. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung-Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Bung-Bung, kami sengaja memasukkan gambar berupa tulisan berita acara persidangan agar Bung-Bung juga bisa membaca secara langsung. Kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya, apalagi yang berbahasa asing, utamanya bahasa Belanda. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, emosi, aksen, dan logat dari pembacaan ini pastilah tak sama persis dengan sidang sebenarnya. Hanya untuk kepentingan memudahkan membedakan orang yang sedang berbicara. Tadi ada beberapa pertanyaan, serangkaian pertanyaan yang kami ajukan kepada saksi, dalam hal ini Jenderal Sutarto, dan memberikan kesaksian-kesaksian apakah benar apa yang disampaikan oleh Jenderal Sutarto kesaksiannya. Ya, sebagian benar. Sebagian benar. Yang tidak benar yang mana? Yang tidak benar ialah laporan pada kami itu mengenai adanya Dewan Jenderal akan mengadakan coup tanpa memberitahukan sumbernya. Tanpa memberitahukan sumbernya, yang sebenarnya bagaimana? Yang sebenarnya ada laporan-laporan dan ini bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan coup. Ya, bahkan pada waktu itu segera kami katakan kami harus berhati-hati dengan desas-desus. Itu reaksi dari, memang saya tidak menanyakan kepada saksi bagaimana reaksinya. Apakah dilaporkan ada? Ya, dilaporkan ada berita-berita, info-info yang sama sekali belum dicek. Sama sekali adanya Dewan Jenderal akan mengadakan coup. Itu jadinya. Ya, itu saja. Ya, kalau begitu saya lanjutkan kepada saksi nanti. Masih ada lagi. Ya, ada lagi. Nama-nama dari Dewan Jenderal, namun belum pernah disampaikan kepada kami. Oh, belum pernah disampaikan. Dan juga mengenai latihan-latihan tadi, atau berita-berita dari Jawa Tengah, itu juga belum pernah disampaikan kepada kami. Mengenai kegiatan PKI? Ya, mengenai kegiatan PKI. Mengenai latihan-latihan di Lubang Buaya juga tidak dilaporkan. Tidak, mengenai PKI yang akan mengadakan coup, tidak dari saudara Sutarto, tetapi dari saudara Kartono. Jadi dari saudara Sutarto sepanjang ingatan saya hanya ada laporan Dewan Jenderal akan mengadakan coup pada bulan Mei. Dus mengenai nama-nama Dewan Jenderal tidak dilaporkan. Kegiatan PKI tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan. Mengenai Lubang Buaya tidak dilaporkan. Ya, juga mengenai dokumen Gilchrist. Mengenai dokumen Gilchrist bagaimana? Tidak dilaporkan kepada saya bahwa itu tidak autentik. Jadi dilaporkan kepada saya bahwa ini sudah dicek. Sudah dicek. Ya, selanjutnya ketua mengalihkan pertanyaan kepada saksi seperti tertera di bawah ini. Bagaimana Jenderal? Saya tetap pada keterangan saya. Tetap dalam keterangan. Baik. Selesai ketua mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada tertuduh maupun saksi, selanjutnya ketua memberi kesempatan kepada auditor untuk mengadakan pertanyaan-pertanyaan. Tanya jawab berlangsung seperti tertera di bawah ini.
mengenai dokumen Gilchrist. Ingat, saya menanyakan kepada jenderal, yaitu apakah jenderal pernah melakukan pengecekan daripada keotentikan daripada dokumen Gilchrist itu kepada instansi lain. Tidak pernah. Misalnya kepada instansi Depak yang ada ahli-ahli tulisan. Tidak pernah. Tidak pernah. Juga tidak pernah mengadakan pemeriksaan laboratoris mengenai apakah misalnya tintanya, kertasnya benar. Tidak pernah. Tidak pernah. Sudah itu tadi telah jenderal terangkan bahwa telah menerima laporan-laporan mengenai akan adanya PKI melakukan KUP tanggal 19 September. Benar. Dan sesudah itu selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan PKI di Jawa Tengah. Ya, sesudah itu mengenai latihan-latihan di Lubang Buaya. Ya, apakah jenderal menerima laporan daripada Kartono Kadri ini sebelum berangkat ke Sumatera? Sebelum berangkat ke Sumatera, jadi dalam permulaan September atau rangkaiannya sampai kita berangkat ke Sumatera. Dus artinya sebelum berangkat ke Sumatera. Sebelum berangkat. Apakah waktu itu, apa sebabnya jenderal tidak menyampaikan laporan itu kepada Dr. Subandrio? Oleh karena kami sendiri mendapatkan dari saudara Kartono Kadri yang menyatakan bahwa hal-hal ini sudah dilaporkan kepada Dr. Subandrio. Ingin kami minta keterangan dari jenderal, yaitu coba jenderal jelaskan bagaimana prosedur dari BPI kalau menerima suatu info. Kalau bisa satu info datang dari luar, apa prosedur lanjutannya nanti? Mengenai teknis penggodokan daripada suatu info yang masuk, misalnya saja katakan di bagian 2, itu semua dikerjakan di bagian 2. Yang saya tahu bahwasannya saudara Kartono Kadri dengan stafnya itu juga selalu mengadakan checking. Kemudian diadakan penilaian atau perkiraan tentunya. Dan pada umumnya hal ini tertulis, lalu disampaikan kepada kepala. Tempoh-tempoh memberitahu pada saya, tempoh-tempoh tidak. Akan tetapi setelah datang dari Dr. Subandrio, biasanya yaitu memberitahu kepada kami. Itu dari jenderal mengatakan keberatan untuk menyatakan pos-pos dalam negeri. Baiklah, tetapi saya tanya, apakah banyak pos-pos dalam negeri? Saya kira tiap-tiap provinsi ada. Di tiap-tiap provinsi ada. Terima kasih. Selesai auditor mengadakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, sebelum pembela mengemukakan pertanyaan-pertanyaannya, sejenak ketua mengajukan pertanyaan kepada tertuduh seperti tertera di bawah ini. Ketua kepada tertuduh, atas pertanyaan-pertanyaan dari auditor tadi, diberikan juga keterangan-keterangan penyaksian. Benarkah yang diucapkan oleh Jenderal Sutarto itu benar? Jadi menurut hemat saya, yang Jenderal Sutarto tentu masuknya BPI akan lebih lambat daripada susunan BPI sendiri. Bahwa instruksi yang saya berikan ialah mengenai angkatan, pada angkatan yang bersangkutan. Diberikan kepada angkatan bersenjata yang bersangkutan info-info mengenai angkatan, dan kita tidak ikut campur. Dan mengenai segala info dalam negeri itu disampaikan kepada instansi-instansi dalam negeri yang bukan angkatan, ialah yang umum pada Jaksa Agung dan polisi. Oleh karena kita memang memakai ide khususnya buat luar negeri. Cukup. Selesai ketua mengadakan pertanyaan kepada tertuduh, selanjutnya ketua memberi kesempatan kepada pembela Subagio Joyo Pranoto Sarjana Hukum untuk mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Tanya jawab berlangsung sebagai berikut. Saksi Jenderal Sutarto. Jenderal mendengar mengenai Dewan Jenderal. Pertama, bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan KUP. Itu pernah mendengar. Ya, saya yang ingat itu adanya Dewan Jenderal. Dari Dewan Jenderal. Tapi mendengar juga bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan KUP.
Dengar. Dengar juga bahwa Dewan Jenderal ialah dewan yang mengurus nasib perwira? Benar, benar juga. Mana yang dipercaya? Apakah percaya dua-duanya mengenai info ini? Apakah bagaimana? Yang saya percaya yang hanya adanya Dewan Jenderal untuk mengurus kenaikan pangkat, pada khususnya perwira tinggi. Ini yang saya percaya. Oh, itu yang dipercaya? Ya, mengenai Dewan Jenderal, saudara juga mendapatkan laporan anggota-anggotanya? Ya, jadi anggota-anggota ini saja yang mengurus menurut analisa saudara yang mengenai nasib perwira? Itu lain lagi. Tidak, tadi saudara mendengar Dewan Jenderal dari dua aliran. Aliran pertama yang akan mengadakan KUP, dan aliran yang kedua yang akan mengurus nasib perwira. Ya, di samping itu, Jenderal juga mendengar anggota-anggota dari Dewan Jenderal yang akan mengadakan KUP. Oh, tidak, yang akan mengurus nasib-nasib perwira-perwira. Tidak, itu hanya saya ketahui bahwa yang mengetahui adalah Pak Yani sendiri. Bahkan kalau tidak keliru, Pak Jenderal Sudirman pernah menjadi ketua. Bagaimana analisa saudara mengenai Dewan Jenderal ini dihubungkan dengan info yang masuk tentang kegiatan Kolonel Kawilarang di Lampung? Itu waktu menurut laporan yang saya terima dari Saripudin Tanjung, bahwasannya menurut pernyataan Kolonel Kawilarang, kedatangan beliau di Lampung itu adalah atas perintah Dewan Jenderal di Jakarta. Itu yang kami dengar. Dan kemudian waktu kami datang di Lampung, yaitu juga saya minta saudara Kartono Kadri supaya mencek. Ternyata memang diakui oleh Danrem Lampung Overste Amir Dasirun bahwasannya memang Kolonel Kawilarang datang di Lampung dengan membawa surat perintah dari KOTOE. Itu yang saya dengar. Lantas kalau ini dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan PKI, bagaimana? Saya tidak melihat. Tentunya kalau dengar-dengar dari beberapa pihak, dari pihak ini, dari pihak Dewan Jenderal, kegiatannya diantaranya kegiatan dari Kolonel Kawilarang. Tetapi kalau dihubungkan dengan PKI, saya tidak pernah melintas pikiran. Bukan, apakah dihubungkan dengan kegiatan PKI dengan adanya desas-desus Dewan Jenderal, lantas masuk info mengenai kegiatan PKI yang lebih dipergiat, umpamanya? Saya belum begitu jelas pertanyaan. Begini, Jenderal mendengar mengenai info Dewan Jenderal itu di dalam rangka kegiatan-kegiatannya, di antaranya mengenai kegiatan Kolonel Kawilarang. Ya toh, dihubungkan dengan benar tidaknya adanya Dewan Jenderal itu, yang tentu akan mengadakan KUP. Tetapi di lain pihak, apakah info masuk juga bahwa dengan adanya info Dewan Jenderal ini, kegiatan partai politik PKI menjadi lebih giat? Kalau menurut laporan yang diberikan oleh saudara Kartono Kadri, itu memang tendensinya mulai September itu ada peningkatan dari kegiatan PKI. Dan soal ini pun kami mendapat perintah dari Kepala PPI untuk lebih intensiferen survei terhadap kegiatan PKI. Apakah dari saudara Jenderal ada pencegahan atau tindakan apa yang dilakukan dari partai lain? Apakah ada juga kegiatan sejak adanya info Dewan Jenderal, umpamanya dari PNI atau dari partai NU, juga partai pemerintah yang diakui oleh pemerintah? Yang saya ketahui kegiatan dalam menghadap hari ulang tahun masing-masing. Jadi yang saya maksudkan tentunya kegiatan yang Jenderal artikan itu tadi tidak ada. Pembagian kota-kota, latihan-latihan, saya tidak dengar. Dari partai lain tidak dengar. Tidak dengar. Hanya dari PKI. Ya, apakah info-info ini karena saudara membilangkan juga dengar dari anggota partai PKI, umpamanya dari saudara Wiratmo? Apakah info ini juga pernah diberitahukan kepada anggota partai-partai lain? Tidak pernah.
dengan maksud supaya mengadakan keseimbangan partai? Tidak pernah. Apakah itu juga termasuk dalam pekerjaan BPI sebetulnya dalam menjaga keamanan negara dan keselamatan negara? Ya, menurut pendapat saya masuk. Artinya untuk dapat mengikuti bagaimana geraknya revolusi ini. Dengan adanya balance of power dalam negara, misalnya dalam mengadakan ketenangan, apakah tidak ada baiknya kira-kira info yang datang dari partai ini disampaikan kepada anggota partai ini atau pengurus? Itu konsumsi terserah kepada kepala. Kami merasa tidak berhak untuk secara sendiri langsung untuk menyampaikannya. Selesai pembela mengadakan pertanyaan-pertanyaan dengan saksi, kemudian dialihkan pembicaraan kepada tertuduh seperti tertera di bawah ini. Pembela kepada tertuduh Dr. Subandrio. Bagaimana saudara terdakwa? Tadi saudara saksi bilang bahwa info dari PKI benar itu. Ya, tapi info ini tidak diberikan kepada partai-partai lainnya. Umpamanya kalau saudara terdakwa mendengar dari partai lain, lantas ini diberitahukan kepada anggota partai PKI, misalnya dalam suatu pidato, apa tidak? Jadi seperti tadi kami kemukakan, instruksi kami pada permulaan juga pada bagian yang mengurus soal dalam negeri bahwa kita belum mampu untuk mengurus-urus hal dalam negeri. Jadi kita tidak mengaktivitas dan juga sebagai kenyataan tidak ikut-ikut itu di dalam.